Halo semuanya, selamat datang di Rumah Mima. Kembali lagi bersama Mima yang hari ini bakalan ngobrol-ngobrol seru nih bareng Moms and Dad yang ada di rumah. Moms and Dad tahu nggak sih? Ternyata gak cuma hanya orang tua saja loh yang bisa mengalami stres, namun anak-anak juga bisa mengalami stres. Tapi seringkali stres itu diabaikan oleh orang tua ataupun anak itu sendiri karena mereka masih belum bisa merespon apa yang mereka rasakan. Seperti yang kita ketahui, keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Di keluarga jugalah anak belajar banyak hal, salah satunya adalah merespon emosi. Anak juga menyerap emosi yang disalurkan oleh orang tua mereka, seperti emosi kebahagiaan, kegembiraan, keceriaan, kesedihan, khawatir, dan emosi lainnya. Namun yang perlu diketahui, tidak semua anak mampu merespon dan menyerap emosi yang diberikan oleh orang tua mereka. Ketika anak tidak mampu merespon emosi tersebut, maka stres akan melanda kepada anak tersebut, dan stres ini seringkali tidak diketahui oleh orang tua atau orang tua mengabaikan stres pada anak karena stres ini masih dianggap hal yang tabu dan hal negatif bagi kebanyakan orang tua. Yuk kita kenalan dulu apa sih yang dimaksud dengan stres. Stres merupakan gangguan atau kekacauan baik dari mental maupun dari emosional anak. Hal ini bisa terjadi dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Faktor internal sendiri itu meliputi rasa ketidakpercayaan diri, rasa takut, dan emosi negatif lainnya. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan pertemanan, dan lingkungan sekolah. Nah, gangguan ini jika terjadi secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif dan rasa ketidakpercayaan, rasa ketidaknyamanan, bahkan penyakit yang tidak dapat dihadapi oleh anak sendiri. Salah satu pemicu stres yang sering orang tua tidak sadari yaitu yang pertama, saat anak tidak sengaja mendengar ataupun melihat orang tua sedang bertengkar. Yang kedua, ketika anak sedang bercerita, orang tua tidak merespon dengan baik cerita anak. Dan yang terakhir, ketika anak terpapar informasi yang belum sesuai dengan usia mereka. Perlu kita ketahui, sulit bagi anak untuk mengatakan apa yang mereka rasakan. Rasa takut dan rasa ketidakpercayaan diri ini juga dipicu karena anak sering diabaikan dan tidak mendapat perhatian penuh dari orang tua. Nah, apa aja sih ciri-ciri anak yang mengalami stres? Yang pertama, yaitu anak berperilaku negatif, mudah merasa cemas, dan merasa ketakutan. Yang kedua, anak akan memiliki rasa ketakutan yang berlebihan, seperti takut ke sekolah, takut bertemu dengan teman, ataupun rasa takut berlebihan lainnya. Yang ketiga, adanya perilaku agresif seperti marah, membentak, menghardik, membanting barang, dan merajuk. Yang keempat, yaitu anak menjadi lebih pendiam dari biasanya. Yang kelima, menarik diri dari lingkungan keluarga dan pertemanan. Yang keenam, sering tidak enak badan tanpa penyebab yang jelas. Yang ketujuh, perubahan nafsu makan secara drastis. Yang kedelapan, sulit tidur dan mudah terbangun saat malam hari. Dan yang terakhir, susah berkonsentrasi dan tidak bersemangat dalam menjalankan aktivitas apapun. Ada banyak cara yang dapat orang tua lakukan untuk membantu mengatasi permasalahan anak. Berikut adalah beberapa tips dalam menghadapi stres pada anak. Yang pertama, dengarkan mereka. Dengarkan keluh kesah anak tanpa menyanggah perkataan mereka. Berikanlah ruang dan waktu jika anak belum siap untuk bercerita dan jangan memaksa. Riset membuktikan jika orang tua menyanggah setiap perkataan anak hanya akan memperburuk situasi dan menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman pada anak. Yang kedua, ciptakanlah komunikasi dua arah. Ketika anak sedang mengalami stres, mereka akan lebih cenderung berperilaku nakal di luar dari kebiasaannya. Usahakan untuk tidak merespon secara berlebihan atau langsung memarahi mereka. Daripada memarahi anak, lebih baik ciptakanlah komunikasi dua arah dan orang tua untuk mencoba mengerti apa yang anak rasakan. Karena mengelola emosi itu bukanlah hal yang mudah bagi orang dewasa sekalipun. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai mengenal stres pada anak. Semoga moms and dad bisa lebih aware lagi dengan kesehatan mental anak dan bisa lebih bijaksana lagi dalam mengajarkan anak untuk memproses emosi yang mereka rasakan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Rumah Mima ya. Bye-bye semuanya!